Jadi pendek cerita akhirnya lahir tuh anak saya. Tetapi terkulai lesu, tidak menangis dan sudah kebiruan. Tambah shock kita waktu pergi ke dokter. Dokter bilang ini berita buruk, katanya ada tumor. Resikonya bisa anaknya mati atau ibunya yang mati atau dua-duanya. Hampir setiap malam istri saya selalu bilang gini, kamu masih muda, anak-anak masih kecil. Kalau saya sampai meninggal, kamu harus menikah lagi ya. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Masih ngobrol sama Pak Purwa Hartono di sini dan di Daniel tetangga kamu. Dan guys, jika kalian hanya pengen mendengarkan kita secara audio aja, don't worry karena kita udah ada di semua platform podcast. Tinggal search aja Daniel tetangga kamu. Nah, gue yakin ketika kita mendengarkan sesuatu yang baik, otomatis pikiran kita, perbuatan kita tertransformasi untuk menjadi baik juga. Dan ada berita baik juga buat kalian. Gue mau kasih tahu lagi kepada para tetangga gue yang mau mendapatkan beasiswa Purwadika School gratis. Ya, masih terbuka lebar. Jadi untuk 5 orang tetangga yang beruntung. Ingat syaratnya, kalian cukup buat video atau mungkin kalian bisa ngambil video dari sini. Mungkin dengan durasi minimal 1 menit dan maksimal 2 menit. Dan mungkin kalian bisa kasih tahu juga ya gitu ya. Kalau misalnya dari quotes itu apa yang kena di hati kalian. Dan kalian mungkin bisa share cerita hidup kalian yang mirip dengan apa yang kita obrolin. Alright, jangan lupa untuk upload langsung ke sosial media di Instagram kita di @danielmanarnetwork. Jangan lupa juga di @purwadika school dan di @purwahartono. Alright, langsung aja kita balik ke Pak Purwa di sini. So, saya ngerasa banyak banget mukjizat Tuhan itu terjadi di kehidupannya seorang Pak Purwa gitu. Kalau misalnya di pernikahan sendiri gimana Pak Purwa? Kan kalau Pak Purwa sendiri kayaknya lumayan passionate juga nih ngomongin soal pernikahan. Iya. Kalau misalnya di dalam kehidupan Pak Purwa sendiri ada gak mukjizat-mukjizat yang terjadi di kehidupan pernikahan? Oh iya, yang jelas pada waktu kelahiran keempat orang anak saya. Ya. Empat-empatnya? Empat-empatnya. Bentar. Oke, maksudnya melahirkan atau kelahiran itu adalah sesuatu mukjizat emang. Tapi ini maksudnya kenapa nih saya jadi dengar? Ada satu kendala yang bahkan membahayakan kehidupan. Oh my goodness. Ya, baik anak maupun sang ibu. Aduh. Ya, okay. Keempat-empatnya dari anak saya. Oke. Ya. Wow. Jadi yang pertama itu saya waktu masih sudah selesai tamat kuliah di Amerika. Ya. Kita berencana pulang. Dan kita pikir udah gak usah jaga lagi deh. Boleh punya anak gitu ya. Gak tahu betul-betul istri saya hamil. Tanpa kita sadari. Oh wow. Dan waktu itu kita sempat bermain seperti dunia fantasi. Di sana ada Magic Mountain. Oke. Gitu. Kita main roller coaster, main segala macam. Wah udah deh. Tahu kalau misalnya istri lagi mengandung. Kita nggak tahu lagi mengandung. Jadi pulang pendarahan. Nah pendarahan kita kaget, kita pergi ke dokter. Tinggal dokter bilang kita akan coba kalau mau diselamatkan. Jadi istri saya harus bed rest 1-2 bulan, nggak boleh bergerak di atas ranjang. Jadi saya yang cover deh semua urusannya. Ya sedot karpet, cuci piring, cuci baju gitu kan ya. Ini di Amerika masih? Di Amerika masih terjadi. Setelah pendarahannya stop, kita cek lagi ke dokter, katanya sudah boleh pulang. Nah jadi kita pulang ke Indonesia. Jadi anak saya yang pertama Mandy, ini anak wanita, dia itu made in USA, tapi assemblingnya Indonesia. Begitu. Kurang lebih. Iya kan, karena lahirnya di Indonesia. Ya, Padahal banyak yang orang bilang udah lahirnya di Amerika aja. Ntar kalau udah besar bisa pilih loh warga negara kan gitu. Tapi saya bilang enggak lah, kita pulang. Nah jadi anak saya yang pertama ini pada waktu dilahirkan terus terang saya agak khawatir. Apakah ini anak lahir normal atau cacat. Kan gitu, karena udah sempat pendarahan. Nah tapi puji Tuhan lah anaknya lahir sempurna dan cantik dan sekarang menjadi CMO ya, Chief Marketing Officer di Purwadika. Ya gitu. Nah, lanjut anak yang kedua nih. Istri saya pikir gini, anak mau 2 aja lah. Ya. Nah, dan kalau bisa minta sama Tuhan, yang kedua lelaki dong. Ya, udah lengkap. Kan udah yang pertama biar lengkap dan maunya mirip saya.
Nah katanya bilang mirip saya nih, kata semua orang bilang kayak pinang dibelah dua gitu kan ya. Katanya, coba nanti Daniel lihat aja fotonya bagaimana gitu ya. Jadi oke lah katanya, tapi juga istri saya maunya lahirnya normal. Kalau yang Mandy itu walaupun normal tapi pakai induksi. Dia maunya ini kali nggak pakai induksi. Oh wow. Maunya betul-betul datang pembukaan normal. Jadi ditunggu-tunggu sampai batas terakhir dokter bilang nggak boleh lagi ditunggu. Harus C-section. Nah waktu itu yang kalau anak Mandy yang pertama saya nggak boleh nemenin. Tapi waktu yang kedua nih Brian saya boleh masuk ke ruangan bersalin. Saya di samping istri saya temanin. Jadi pendek cerita akhirnya lahir tuh anak saya. Tetapi terkulai lesu, tidak menangis dan seakan-akan tidak bernafas dan sudah kebiruan. Gitu kan. Jadi kami terkejut, dokter juga agak panik. Lalu dokter bilang coba-coba ada alat kan pemanas atau apa di ruang bersalin. Semuanya rusak. Tidak berfungsi. Kaget saya. Terus dokter bilang coba telepon ke bawah, ada dokter anak enggak yang praktek. Ditelepon sama suster, tidak ada yang praktek satupun. Waduh, saya bilang gimana? Tapi langsung saya bilang sama istri saya, ayo kita berdoa. Jadi saya pegang tangan istri saya, kita berdoa. Saya bilang, Tuhan kami bersyukur Engkau mengabulkan permohonan kami. Kami lihat seorang anak lelaki. Tapi Engkau tahu keadaannya. Biarlah Tuhan tolong selamatkan anak ini. Biar ini boleh menjadi kesaksian yang hidup seumur hidup kami. Pada waktu saya bilang kan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Waktu kata amin anaknya menangis. Itu satu mujizat pertama yang kita alami. Dan puji Tuhan anaknya sehat sampai sekarang. Yaitu anak yang kedua. Come on. Dan kadang-kadang sebelum kita lanjut ke cerita anak yang ketiga, saya jadi keinget gitu, saya baru aja dengar bahwa doa kita kadang-kadang kita selalu memulai dengan problem. Tapi kalau misalnya kita perhatikan di Alkitab itu doa dimulai dengan promise. Jadi kita kayak mengingatkan janji Tuhan itu sebenarnya apa gitu. Kayak tadi ketika Pak Purwa berdoa, kita bersyukur Tuhan sudah menyediakan anak sesuai dengan janji dia. Kayak gitu. Baru kita masukin problemnya gitu. Tapi emang kadang-kadang tuh kita memulai doa dengan mengingatkan Tuhan akan janjinya. Itu sebenarnya lebih ke mengingatkan kita akan janji Tuhan. Kayak gitu sih. Dan it's a beautiful. Thank you so much for sharing. Karena kalau kita berdoa tidak bersyukur lebih awal, kita bisa cenderung menyalahkan dia. Jadi kita tidak berpandangan positif bahwa segala ini yang ada aja karena berkat Tuhan. Kan banyak orang begitu, menggerutu sama Tuhan padahal masih tidur, di ranjang, hidup di rumah, makan makanan yang semuanya pemberian Tuhan. Tapi gak gerutu. Because kamu gak bersyukur kan gitu. Maka kita harus syukuri dulu dengan apa yang sudah ada. Gitu. Being grateful dulu. Nah kalau misalnya kita anak ketiga. Jadi anak yang ketiga sebetulnya kami rencana mau punya 2 anak saja. Udah cukup kan? Udah cewek cowok. Udah cowok-cowok udah pasang. Tapi kembali lagi kehendak Tuhan berbeda kan. Kita sudah pakai spiral lah segala macam. Tahu-tahu jadi. Kita sama-sama kaget. Wow. Dokter periksa spiralnya gak tahu kemana. Saya juga gak tahu deh tuh bisa hilang. Akhirnya udahlah jadi lanjutkan terus. Nah pada waktu kelahiran anak ketiga sama lagi. Bersih tapi anak saya ini memang lebih putih. Lelaki juga namanya Brandon. Tetapi terkulai lemas juga. Rupanya dia punya leher tercekik sama benang ali-ali. Dan dokter bilang kalau tali ali-ali yang gak panjang seperti itu 2 meter. Anaknya gak bakal bisa keluar. Dan akan mati. Wow. Dan setelah keluar juga mesti masuk ke ICU ya. Masuk inkubator. Lagi. Harus gitu. Dan puji Tuhan selamat juga. Gila. Gitu. Gila. Jadi tanpa rencana. Tapi Tuhan tambahkan. Dan saya bersyukur. Jadi gak kesepian kan. Kalau enggak anak udah pada menikah kita sepi. Oh beda umurnya jauh ya? Beda umur jauh. Jadi kalau anak pertama lahir tahun 88. Anak kedua tahun 91. Anak ketiga tahun 96. 4 tahun. 5 tahun. Jauh. Tahun. Karena memang di luar rencana. Begitu juga anak keempat. Udah gak rencana yang ketiga. Tahu-tahu langsung jadi lagi.
Karena lahirnya kan 1 tahun kemudian, tahun 97. Iya dong. Baru lahir anak ketiga 96, lahir 97. Shock kan? Yang tambah shock kita waktu pergi ke dokter. Dokter bilang ini berita buruk. Diperiksa di USG katanya ada tumor di dalam rahim. Jadi ini bisa bertumbuh besar berkompetisi dengan tumor. Kan gitu. Nah tinggal resikonya bisa anaknya mati atau ibunya yang mati atau dua-duanya. Jadi dokter tanya gimana keputusannya. Saya minta waktu dong, gak bisa gegabah. Gitu. Kita berdoa dengan iman, kita pikir gini. Kalau Tuhan sudah kasih. Sekarang orang bilang kalau Tuhan sudah buka pintu. Tidak ada yang bisa menutup. Jadi saya cuma pikir gitu. Tuhan sudah kasih ini anak. Pasti ada jalan keluar apapun itu. Jadi kita bertekad kita jalani. Jadi kita keep tuh kandungan. Wow. Tetapi hampir setiap malam istri saya selalu bilang gini. Kamu masih muda, anak-anak masih kecil. Kalau saya sampai meninggal, kamu harus menikah lagi ya. Coba bayangin saya digituin terus. Walaupun saya kuat iman, tapi terguncang juga kan. Sempat ada keraguan. Ya. Keraguan bukan kuasa Tuhan sanggup tidaknya. Tetapi kehendak Tuhan yang mana? Betul kan? Apakah 3 anak pengalamannya udah begitu. Ini yang keempat tambah dahsyat kan. Jangan-jangan this is the end game kan gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Nah makanya terciptalah sebuah lagu. Saya ada ciptain lagu. Sebenarnya sudah ada di Spotify, di YouTube. Saya kasih judul Bersamaku Lagi. Itu dengan iman kita, saya sebagai seorang Kristen percaya bahwa ada hari kiamat. Tuhan saya, Tuhan Yesus akan kembali datang yang kedua kali. Dan kita semua yang setia akan dibangkitkan. Dan dipersatukan lagi. Dan itu iman saya. Jadi saya bilang dalam lagu itu sama Tuhan, udahlah aku rela Tuhan. Kehendakmu yang jadi. Ya kan, aku bersyukur. Yang penting satu kali ketika aku tahu pasti aku akan bersama lagi. Ya gitu. Nah itu lagu sebenarnya waktu saya ciptakan istri saya nggak mau denger. Kesannya gini, kamu kayak udah sedia mau sumpahin saya mati. Ya kan. Nah baru akhir-akhir ini baru dia mau saya yakinkan. Saya bilang bukan saya bersedia kamu mati, kamu yang tiap hari bicaranya mati. Untung saya bisa menciptakan lagu jadi ada penyaluran. Kalau enggak saya bisa stres sendiri. Gimana nih kan begitu kan. Nah akhirnya dilahirkannya gak bisa normal. Harus disesar. Karena kan ada miom. Dan dokter juga gak mau angkat sekaligus berbahaya. Takut pendarahan. Banyak. Jadi anaknya dulu yang dikeluarkan ditutup jahit lagi dulu. Tunggu beberapa waktu baru kapan tepat. Kalau udah kondisi normal, stabil, baru bisa dibuang. Nah jadi waktu setelah itu beres, terus terjadilah setahun kalau gak salah. Karena istri mencoba mungkin dengan alternatif apa bisa mengecilkan itu tumor. Jadi gak perlu dioperasi lagi. Ternyata gak bisa. Nah akhirnya mau dioperasi, dibuang sekalian rahim. Nah sebetulnya waktu dites itu saya juga terkejut. Itu positif kanker. Wow. Yang tahu hanya saya dan istri. Saya gak mungkin kasih tahu anak-anak. Jadi itu juga satu pergumulan dalam hidup saya. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, walaupun mungkin engkau sudah menyediakan gantinya buat saya. Sebagaimana permintaan istri kan. Anak-anak masih kecil. Saya tetap perlu pendamping. Tapi saya bilang, maaf saya tidak mau. Saya tidak mau ditukar. Saya tidak mau diganti. Saya tetap mau yang ini. Saya doa begitu. Dan besoknya kita minta tes ulang. Negatif. Nah itu terserah iman masing-masing. Kalau saya percaya tidak ada yang kebetulan. Gitu. Jadi ya itulah makanya istri sampai sekarang tetap hidup sehat bersama-sama. Nah itu mujizat yang kami lalui di dalam hidup. Anak-anak empatnya pun juga tumbuh sehat semuanya. Sehat, pintar-pintar dan semua sekarang bekerja jadi tim direksi di Purwadika. Di Purwadika. Ya. Wow. Dan itu juga satu yang saya syukuri, teman-teman saya bilang, kamu beruntung ya seperti keluarga Nuh, di mana-mana sama-sama terus kan gitu kan. Karena teman-teman saya juga bingung, anak udah sekolah kemana-mana nggak mau pulang. Banyak sekali nggak mau pulang. Sampai saya punya kenalan dia terpaksa harus jual bisnis karena anaknya nggak ada yang mau pulang terusin.
Bahkan ibunya tinggal sendiri, hidup sendiri. Aduh kasihan banget. Ya. Makanya dibilang saya bersyukur banget. Saya gak paksa, tapi anak-anak saya mau di dalam usaha yang ada. Betul. Jadi ibaratnya kalau saya mau pensiun udah ada pengganti kan? Betul. Nah cuma nih saya share lagi. Saya tidak mau pensiun. Karena saya mengimani satu hal lagi nih yang saya boleh share. Please. Justru saya bilang orang pensiun tuh salah kaprah. Justru sedang matang-matangnya kita. Bertambah umur, bertambah pengalaman. Kok kita pensiun? Kenapa? Makanya saya gak mau pensiun. Oke. Saya lihat PM Mahathir luar biasa. Udah umur 96 tahun masih jadi PM. Saya mau begitu sampai mati selama masih, kecuali saya cacat ya. Kalau masih bisa saya gak mau pensiun. Saya mau kerja terus. Gitu. Berkarya lah terus. Iya. Saya setuju. Saya setuju juga. Saya sendiri juga I think 3 tahun yang lalu saya baca di sebuah buku gitu ya. Dia bilang gak ada bahasa Ibrani pensiun. Kalau misalnya dicari di Alkitab pun juga kata pensiun ini sebenarnya gak ada. Jadi pensiun ini, retirement mati, itu sebenarnya buatan dari Jerman di tahun 1600 berapa gitu. Atau 1800 berapa malahan, sorry. Nah, dan sistem itu diciptakan sama Jerman sampai akhirnya kayaknya udah mengglobal dan semua orang ngelakuin hal yang sama. Tapi kalau misalnya kita lihat di Alkitab, kayak Harun gitu ya. Iya, Musa. Yeah. Harun aja itu dia ngasih baju imamnya dia ke anaknya, dan habis itu baru dia meninggal. Musa di buku Ulangan kalau gak salah, kitab Ulangan, dia masih kasih khotbah, dan habis itu dia pergi ke atas gunung dan mati di situ gitu. Jadi pada akhirnya pensiun itu sebenarnya gak ada dan bukan sesuatu yang biblical, bukan sesuatu yang alkitabiah gitu. Itu bagus. Betul. Jadi saya sendiri bilang sama istri saya, you know what, sampai mati kelihatannya saya bakal selalu menjadi seorang komunikator. Platformnya beda. Amin. Gitu. Platformnya beda. Sekarang ini mungkin di YouTube, dulu saya di MTV, di Indonesian Idol, sekarang di YouTube atau mungkin nanti saya juga gak tahu bakalan di mana gitu platformnya, di Metaverse bersama AI gitu. Tapi tetap saya kerjanya adalah seorang komunikator gitu. Karena gak ada kata pensiun di kamus kita. Thank you for sharing. Betul ya, itu sesuai biblical. Karena kembali kalau kita lihat dari sisi Tuhan dia bilang ya ampun udah matang-matang malah pensiun. Ya kan sayang banget gitu dan kan. Jadi gak tambah berkarya kan gitu. Saya baca dari buku dan itu namanya pengetahuan. Kalau misalnya Pak Purwa tadi bisa ngobrol sama Tuhan itu baru dikasih hikmat. Itu bedanya hikmat sama pengetahuan gitu. You know, dan I think ini contoh yang bagus banget gitu untuk secara praktikalnya gitu ya. Kita gak perlu kaya dulu untuk mau menikah. Tetapi kita perlu punya lah sampai gak kelaparan gitu kan ya. Minimal kalau udah menikah jangan tinggal sama orang tua. Jangan tinggal sama mertua. Hingga semua kebijakan tidak dicampuri. Usaha setan terulang. Pada waktu zaman Musa dan zaman Tuhan Yesus mau lahir. Kan dia mau binasakan semua keturunan bayi-bayi itu. Anak-anak laki-laki. Supaya Musa gak ada. Deliverer gak ada. Supaya juru selamat tidak ada. Ini sekarang setan sedang melakukan. Dia dengan cara menghasut. Merubah cara berpikir kita. Kita gak mau menikah. Kita mau punya anak gak punya orang tua. LGBT dan segala macam. Yang penting rumah tangga tidak ada. Sehingga tidak akan terlahir generasi yang di akhir zaman itu yang Tuhan mau.